Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jubir, jurusan Akuntansi Syariah, Unit 3 semester 5 di Fakultas FEBI. Baik, saya akan menjelaskan tentang ijarah. Apa itu ijarah? Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah, sewa atau jasa. Istilah ijarah pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya, dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata, ijarah berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya. Nah, selanjutnya contoh transaksi ijarah dalam perbankan syariah. Salah satu contoh transaksi ijarah bisa dilihat dalam pinjaman multiguna. Contohnya, seorang menjaminkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah. Selanjutnya rukun ijarah. Adapun rukun-rukun dalam ijarah adalah sebagai berikut. 1. Ada orang yang menyewakan suatu barang atau muajir dan mustajir. 2. Ada akad antara penyewa dan yang menyewakannya. Yang ketiga, ijab kabul, sigat. Yang keempat, ada upah atau ujrah. Dan yang kelima, ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Dan selanjutnya syarat ijarah. 1. Kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau balik dan berakal, tidak mabuk. Yang kedua, kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Dan yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mujar atas seizin pemiliknya. Dan yang terakhir, manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis ijarah. Jenis-jenis ijarah, terdapat dua jenis ijarah berdasarkan objek yang disewakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ijarah manfaat. Ijarah jenis ini memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ijarah pekerjaan. Ijarah atas pekerjaan mengarah kepada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, mengantar paket, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, ijarah asli. Ijarah asli adalah transaksi sewa-menyewa terhadap objek ijarah yang dilakukan tanpa ada perpindahan hak. Tanpa ada perpindahan hak kepemilikan atas aset atau barang tersebut. Dan yang keempat, ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik atau yang disingkat sebagai IMBT. Ini adalah akad ijarah yang terjadi dengan adanya perjanjian atau wa'ad perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Dan yang kelima, jual dan ijarah. Transaksi ijarah ini dilakukan saat objek ijarah yang telah dijual kepada pihak lain kemudian disewa kembali karena penyewa atau pemilik sebelumnya masih membutuhkan manfaat yang ada di objek tersebut. Dan yang terakhir, ijarah lanjut. Apa itu ijarah lanjut? Ijarah lanjut merupakan kegiatan
menyewakan lebih lanjut barang atau aset yang sebelumnya telah disewakan dari pemilik kepada pihak lain. Selanjutnya, pembatalan ijarah. Akad ijarah atau sewa menyewa dapat berakhir atau dibatalkan apabila terjadi permasalahan-permasalahan di bawah ini. 1. Objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. 2. Objek sewa hilang atau musnah. Yang ketiga, masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua pihak telah berakhir. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya. Sementara jika yang disewa adalah jasa, maka orang tersebut berhak menerima upah dari jasa yang telah dilakukan. Dan yang keempat, terjadi uzur pada salah satu pihak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.